saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa, saya percaya semuanya kita dalam keadaan baik. Puji Tuhan. Saudara sudah siap untuk kita beribadah kepada Tuhan? Amin. Sebelum kita memuji memuliakan Dia, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan untuk kita semua. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari semuanya bangkit berdiri. Arahkan hatimu, katakan bahwa Dia Raja, bahwa Dia Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami menaruh semua beban kami pada hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Segala persoalan kami taruh di bawah kaki Tuhan. Kami mau menyiapkan diri kami Tuhan untuk kami beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh biarlah Tuhan pada pagi hari ini Kau memberikan kelegaan untuk setiap kami. Lawatan-Mu terjadi atas setiap kami, karena kami punya Tuhan yang besar. Kau Tuhan yang ajaib buat kami, sebab Engkau pertolongan kami. Kaulah kami yang ajaib. Tidak ada Tuhan yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau bersukacita, memuji, memuliakan Engkau Allah kami yang maha besar. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita. Katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan kedaulatan, ya hidup yang berkuasa.
nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang hebat. Katakan amin. 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 Rahmatnya selalu baru buat saudara dan saya. Mari terima rahmatnya dengan bersuka cita. Haleluya. Kan bersuka karena kebaikanmu. Dalam hadirat Tuhanku akan bersuka. Dan bernyanyi puji kebesaranmu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka. Bersuka karena kebaikanmu. Haleluya. Hadirat Tuhanku akan bersuka. Dan bernyanyi puji kebesaranmu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmatnya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Yang tak diduga dengan sukacita. Dan kayu gaunku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Bukan bersuka. Bukan bersuka karena kebaikanmu. Dalam hadirat Tuhanku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaranmu. Dan hatiku bersuka karena Rahmatnya Tuhan. selalu baru. Rahmatnya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Yang tak diduga dengan sukacita. Dan kayu gaunku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Rahmatnya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Yang tak diduga dengan sukacita. Dan kayu gaunku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya. Amin. Rahmatnya selalu baru bagi saudara dan saya. Amin. 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 Mari Haleluya. terus berkatakan, rahmatnya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Yang tak diduga dengan sukacita. Dan kain gaunku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Rahmatnya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Yang tak diduga dengan sukacita. Dan kain gaunku digantikan tarian.
kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari masuk lebih dalam lagi untuk kita menyembah Dia. Dialah yang hidup. Dia sudah bangkit. Dia hidup. Dia membebaskan kita dan menyelamatkan kita semua. Dia satu-satunya yang kita andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
Seringkali kita berkata bahwa kita mengandalkan Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Tetapi pada kenyataannya, ketika ada badai, kita mencari pelarian, mencari pertolongan yang lain. Kita bahkan pergi, mungkin kita hanya pergi ke hamba Tuhan, tapi kita lupa bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harusnya datang terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang mendengar, sebab Dia hidup. Dia sungguhan hidup. Dia memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia memberi kelegaan, bahkan memberi penghiburan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, mungkin kita tidak bisa bertemu hamba Tuhan. Bahkan mungkin ketika kita telepon mereka, mereka tidak langsung mengangkat telepon kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sungguh-sungguh kita nyatakan apa yang sudah kita nyanyikan, bahwa kita mau mengandalkan Tuhan satu-satunya. Dia penyembuh buat saudara, Dia penghibur buat saudara. Mari katakan dengan iman bahwa Dia satu-satunya yang saudara dan saya andalkan dalam kehidupan. Satu-satunya yang ku andalkan. Dengan iman katakan bahwa engkau mengandalkan Dia. Sungguh-sungguh kita mau percaya kepada Dia yang memberi kekuatan, sumber pengharapan, Dia pengharapan, sumber kedamaian, Dia memberi kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Mari saudara nyatakan dengan iman, Satu-satunya dengan iman percayamu. Kamu mengandalkan Dia satu-satunya dalam hidup saudara. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya Engkau Tuhan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sungguh ku mau mengandalkan Engkau, satu-satunya Tuhan dalam hidupku. Kau hidup, Kau menyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Inilah setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk mengalami kuasa kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan.
Jadikan hati kami menjadi hati seperti tanah yang subur, untuk kami ditanami oleh firman Tuhan, sehingga ketika kami berbuah, kami boleh berbuah lebat. Kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siap untuk kami menerima firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini kita tetap di dalam keadaan yang baik-baik saja adanya. Tubuhmu baik, jiwamu baik, dan rohmu pun baik-baik adanya. Puji Tuhan. Paskah atau ibadah Paskah telah kita lewati 1 minggu yang lalu. Dan hari ini kita boleh masuk di tanggal 19 April. Tidak terasa COVID-19 sudah 1 bulan lebih terjadi di negeri kita, bahkan di seluruh dunia itu sudah lama ya, apalagi Cina. Di dalam keadaan semacam ini, kita sedang berada di rumah-rumah, kita tidak boleh keluar ya, kita taat kepada apa yang dikatakan atau dianjurkan oleh pemerintah, dan menjadi doa kita supaya COVID-19 segera berakhir. Haleluya. Pada hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan buat kita, masih dalam suasana Paskah, tentang kebangkitan Kristus, ya, kebangkitan Kristus. Hal yang pertama yang saya ingin bicarakan adalah kebangkitan Kristus itu nyata atau bohong, ya, fakta atau fiksi. Kok aneh ya pertanyaannya? Iya. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus selalu diperdebatkan, ya. Sejak kebangkitannya 2000-an tahun yang lalu sampai sekarang tetap dijadikan bahan perdebatan. Mereka yang menolak atau yang tidak mengakui kebangkitan Kristus selalu membuat bantahan-bantahan untuk menggugurkan sebuah kenyataan atau fakta. Pada saat Yesus bangkit, setelah 3 hari dalam kubur, rekayasa telah dimulai. Oleh siapa? Oleh para imam kepala dengan tua-tua, yang telah bersepakat dengan prajurit-prajurit Roma yang sebetulnya tahu peristiwa kebangkitan Kristus. Dengan cara gimana? Mereka mulai menyusun berita-berita palsu. Kalau saat ini lebih keren dibilangin berita hoax. Jadi hoax itu sudah lama ada ya, sudah lama. Mereka sepakat untuk membuat berita palsu yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Tapi murid-muridnya malam-malam datang untuk mencuri mayatnya dia. Hari ini saya rindu kita membaca kembali kisah kebangkitan Kristus yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 15. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 15 tentang kebangkitan Kristus. Kalau saudara berkenan silakan membaca bersama-sama dengan saya. Setelah hari Sabat lewat,
menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Haleluya. Kita bersyukur karena kita punya cerita yang lengkap, ya. Karena Alkitab menceritakan kebenaran kepada kita. Sebuah kebenaran berusaha untuk ditutupi, mau dipalsukan. Serdadu-serdadu yang tahu kebenaran ternyata bisa dibeli dengan sejumlah besar uang. Sepertinya yang palsu itu lebih menang. Tetapi saya katakan, kebenaran pasti muncul sebagai pemenang. Saya ulangi, yang palsu seolah-olah lebih menang. Tetapi saya katakan, kebenaran pasti muncul sebagai pemenang. Demikian pun dengan kebangkitan Kristus. Sekalipun telah diusahakan untuk ditutupi, tetapi tetap terdengar, tetap tersiar
berita tentang kebangkitan Kristus terdengar oleh banyak orang. Pertanyaannya, kebangkitan Kristus fakta atau fiksi? Jawabnya adalah fakta. Kebangkitan Kristus adalah nyata. Mari kita mempercayainya. Dan jangan pernah digoyahkan oleh berita-berita palsu seputar kebangkitan Kristus. Mungkin saudara buka di YouTube kah? Atau di medsos yang lain? Kalau saudara melihat perkataan bahwa kebangkitan Kristus itu bohong, saya katakan saat ini jangan percaya. Jangan imanmu mau digoyahkan oleh berita-berita palsu yang telah beredar, yang akan beredar, dan bahkan yang sedang beredar. Jangan mau digoyahkan. Kebangkitan Kristus itu adalah fakta. Karena kebangkitannya itu fakta, tentu ada buktinya, ya. Kita tidak bisa berkata sesuatu itu fakta tanpa bukti. Kebangkitan Kristus fakta dan ada bukti sejarah. Ada saksi-saksi sejarah. Siapa mereka? Di dalam Injil Matius pasal 28 tadi, di dalam cerita tentang kebangkitan Kristus, di sana ada yang menyaksikan, ya, yaitu perempuan-perempuan yang pergi untuk menengok kubur Yesus. Ternyata sampai di kuburan, apa yang terjadi? Ternyata batu yang menutup pintu kubur sudah terguling. Siapa yang menggulingkannya? Mungkin di dalam perjalanan perempuan-perempuan ini bercakap-cakap. Aduh, waktu Yesus dikubur itu kan kuburannya ditutup oleh batu yang besar. Nanti gimana dong caranya kita masuk nih? Sebuah kenyataan. Ketika mereka sampai di kubur Yesus, dan saya pastikan mereka tidak salah, ya. Mereka tidak salah datang ke kubur yang lain. Karena baru beberapa hari kejadian itu. Ternyata yang mereka lihat batu sudah terguling. Dan ada malaikat di sana yang mengatakan kepada mereka, jangan takut. Tentu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu kan? Dan malaikat itu memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan malaikat itu bilang, ayo kita lihat tempat di mana ia dibaringkan. Dan sungguh, ketika mereka masuk di dalam kuburan, kubur kosong. Yesus yang terbaring di situ pada hari Jumat yang lalu itu tidak ada lagi di situ. Saya mau katakan satu kata. Sungguh Yesusmu dan Yesusku bangkit. Dia Yesus yang hidup. Jangan pernah ragukan dia. Fakta sejarah yang lain, siapa saksinya? Ya serdadu-serdadu itu. Serdadu-serdadu Romawi tadi itu yang jaga kubur. Alkitab berkata kepada kita bahwa mereka pada saat gempa bumi terjadi dan malaikat turun untuk menggulingkan batu kubur itu, mereka ketakutan. Dan bahkan Alkitab mencatat mereka kayak orang-orang mati. Mereka tahu kebenaran, tapi tidak berani menyatakan kebenaran hanya karena uang. Mulut mereka tertutup, tidak berani menyatakan kebenaran hanya karena uang. Di poin ini saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, bukankah hal yang sama sering terjadi di dalam kehidupan kita? Ketika kita tahu yang benar, tapi seringkali
kita tidak berani menyatakan kebenaran. Kenapa? Ada something. Mari kita bertobat untuk hal yang satu ini. Jangan kita jadi kayak serdadu-serdadu itu yang bisa disuap. Kebenaran yang ada pada kita tidak boleh disuap. Kebenaran harus dinyatakan. Lalu, siapa lagi yang tahu bahwa Yesus bangkit? Sejumlah murid Yesus yang lagi ngumpet karena mereka takut. Tiba-tiba Yesus datang dan menyapa mereka dengan kata, damai sejahtera bagi kamu. Hal ini dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 dan 20. Bersama saya kita akan bacakan ayat ini ya. Injil Yohanes pasal 20. Ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus tahu situasi murid-muridnya. Peristiwa kematiannya yang mengerikan itu memang sangat menggemparkan. Dan sebagai murid-murid Yesus mereka dicari-cari. Tidak salah mereka berkumpul di suatu tempat lalu mereka ngumpet di dalamnya. Yesus tahu apa yang sedang terjadi dengan mereka. Apakah kasih mereka telah hilang kepada sang guru? Tidak, tidak. Mereka tetap mengasihi sang gurunya. Namun mereka takut. Di saat takut yang semacam itu, ngumpet. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Yesus yang bangkit datang. Yesus yang hidup datang. Menjangkau mereka yang berada di dalam ketakutan. Ketakutan mereka disapa oleh perkataan Yesus yang berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini pun kita berada di dalam situasi yang takut. Kita berada di rumah-rumah. Percayalah bahwa Yesusmu hidup. Dia tahu ketakutanmu, bukan saja ketakutan terhadap COVID-19 ya. Mungkin juga ada ketakutan-ketakutan yang lain yang saat ini sedang kau alami. Mungkin dengan situasi yang ada kau takut usahamu hancur. Kau takut keluargamu gak bisa makan. Kau takut banyak hal. Bagaimana anak-anakku. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya mau katakan, Yesusmu hidup. Yesusmu bangkit. Dia tahu dan dia peduli akan engkau. Dan hari ini dia berkata kepadamu, damai sejahtera bagi kamu. Dia menampakkan dirinya, menyatakan dirinya kepada murid-murid yang takut, juga kepada kita yang takut. Kenapa? Karena Yesus yang hidup itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dia peduli terhadap murid-muridnya pada 2000-an tahun yang lalu, kita yang jadi murid-muridnya saat ini pun dia peduli sama kita. Karena itu percayalah, Yesusmu ada bersama dengan engkau. Siapa lagi
yang menyaksikan kebangkitan Kristus, Alkitab berkata, Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang di tempat yang berbeda-beda. Jadi kalau ada berita yang dikatakan bahwa alah murid-muridnya halusinasi, ya enggak mungkin lah. Ya enggak mungkin. Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid yang lagi ngumpet, kepada lebih dari 500 orang pun dia menyatakan dirinya. Dan yang lebih spesial, dia menyatakan diri kepada orang yang meragukan kebangkitannya. Dia menyatakan dirinya, menampakkan dirinya kepada seorang yang spesial di hatinya, yaitu Thomas. Kita bisa melihat ini di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 29. Bagaimana Yesus mendatangi seorang Thomas. Kita baca bersama. 8 hari kemudian, ada waktunya ya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 28, sebuah pengakuan terjadi. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Jadi kebangkitan Kristus itu sebuah fakta, dan fakta itu dibuktikan. Ya, dibuktikan. Dia menampakkan dirinya kepada banyak orang, kepada perempuan-perempuan, kepada serdadu, kepada murid-murid yang ngumpet, kepada Thomas yang meragukan dia, kepada lebih dari 500 orang, dia menyatakan dirinya. Dan itu bukan peristiwa yang satu hari saja, tidak. Itu berhari-hari. Ya, kepada Thomas dikatakan 8 hari kemudian setelah pertemuannya dengan murid-muridnya sebelumnya. Jadi Yesus itu menyatakan diri, aku ini loh hidup, aku ini loh bangkit. Jangan kamu tidak percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah. Iman saudara terhadap Yesus tidak salah. Tidak sia-sia. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian. Dan oleh imanmu kepada Kristus, engkau pun hidup. Oleh imanmu kepada Kristus yang hidup, engkau pun hidup. Bagian yang ketiga yang saya mau katakan hari ini, apa makna kebangkitan Kristus bagi kita pada tahun ini? Saya ambil 2 saja. Yaitu yang pertama dari 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan 17. 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 15 ayat 14. Satu Korintus pasal 15 ayat 14 berbunyi demikian.
Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi makna daripada kebangkitan Kristus bagi kita, yang pertama saya katakan adalah mantapkan iman dan percayamu kepada Kristus. Sebab apa? Sebab Kristus hidup, Kristus bangkit. Kalau tidak demikian, maka percayanya kita menjadi sia-sia. Dan kalau saya boleh lanjutkan di dalam ayatnya yang ke-22 atau ayatnya yang ke-20 daripada 1 Korintus 15 tadi, di sana dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Berarti percayanya saudara tidak sia-sia, ya kan? Oleh karena itu, biarlah pemaknaan ini kita ambil. Saya mau makin mantap di dalam Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Ini harus ada di dalam diri kita. Mantapkan ini. Jangan pernah tergoyahkan kepercayaanmu terhadap Kristus oleh apapun juga. Silakan di dalam kata apapun saudara boleh ganti dengan apa saja. Ya, jangan pernah tergantikan. Ya. Kalau boleh sekali lagi saya katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, tetap Yesus dalam aku. Ini harus kita mantapkan. Paulus menuliskan 1 Korintus 15 ayat 14-17 tadi. Ya, 1 Korintus 15 ayat 14, 17 dan 20 tadi kepada jemaat di Korintus. Kenapa dia menulis seperti itu? Karena dia benar-benar percaya bahwa Yesus yang telah memanggilnya, Yesus yang telah bertemu dengan dia secara pribadi, itu adalah Yesus yang hidup. Dan itulah yang dia beritakan terus-menerus dengan penuh keberanian. Bahkan Paulus rela menyerahkan dirinya untuk diapakan aja di dalam hal memberitakan tentang Yesus. Paulus memberitakan tentang siapa Yesus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, disalibkan, mati dan dikuburkan, lalu pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Untuk itu Paulus harus rela menyerahkan hidupnya, mempertahankan apa yang dia ajarkan. Yang diajarkan Paulus itu adalah kebenaran. Esensi kebenaran di dalam kekristenan adalah Yesus yang mati dan bangkit. Itu yang dia beritakan. Jadi jika saudara benar-benar mantap percaya kepada Kristus, ceritakan. Paulus mantap, percaya sungguh-sungguh, dan dia hidup untuk memberitakan kebenaran itu. Mari pada minggu ini, ya, di tanggal 19 April ini, masih dalam suasana Paskah, setelah kita punya kemantapan terhadap Kristus yang bangkit itu, yang hidup itu, ceritakan, beritakan kepada dunia bahwa Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ceritakan kebenaran ini sehingga banyak orang diselamatkan oleh Yesus.
Hal yang kedua, makna kebangkitan Kristus itu apa? Saya ambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. 1 Korintus 15 ayat 57 berkata demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Pemaknaan yang kedua, saya mau katakan, kebangkitan Kristus memberikan kepada kita kuasa untuk menang. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita orang yang percaya kepadanya kuasa untuk menang. Pertanyaannya, menang atas apa? Yang utama, supaya saudara dan saya menang terhadap keinginan daging, terhadap keinginan dunia. Alkitab mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, matikanlah dalam dirimu keinginan daging. Matikan dalam dirimu keinginan duniawi. Bagaimana itu bisa terjadi? Tanpa kuasa Tuhan kita tidak bisa. Kenapa? Karena keinginan daging itu selalu mendorong kita. Keinginan dunia itu selalu mendorong kita untuk meraih dunia. Kita butuh kuasa Tuhan Yesus yang bangkit. Karena itu Dia memberikan kepada kita kuasa. Tergantung kita mau pakai kuasanya atau tidak. Bagaimana caranya kita mematikan keinginan daging atau keinginan dunia ini? Perlu perjuangan. Dengan kuasa yang Tuhan berikan bagi kita, kita berjuang dan kita pasti menang. Alkitab berkata bahwa keinginan dunia itu apa sih? Keinginan daging itu apa sih? Keinginan daging itu adalah keinginan dunia, kemudian juga keangkuhan hidup, ya, keinginan mata, itu adalah keinginan dunia. Dan Alkitab berkata itu harus dimatikan. Dimatikan itu artinya dihabisi. Dihabisi itu artinya dilenyapkan. Mungkin kita akan berkata, mana mungkin? Kalau saudara percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus, kepada kuasa kemenangan yang Dia berikan padamu, dan ada usaha dari dalam dirimu untuk berjuang, saya percaya saudara dan saya pasti bisa. Bagaimana perjuangan kita? Mari kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Mata kita fokuskan kepada Kristus. Jangan fokusnya kepada dunia. Kalau saudara fokus kepada dunia, pasti saudara gak bisa. Tapi kalau saudara fokus kepada Tuhan, saudara pasti bisa. Di sini saya mau katakan, mari kita sungguh-sungguh punya kerinduan dari hati untuk beralih dari dimensi jasmani ke dimensi rohani.
Mari kita memperbaiki itu bersama-sama. Mari kita berjuang bersama-sama. Karena itu yang dimau oleh Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jangan hanya sekedar jadi orang Kristen yang tidak punya target. Jangan hanya sekedar menjadi pengikut Kristus tanpa target. Mari kita bersama-sama menjadi pengikut Kristus sejati. Saya katakan dalam hari Jumat yang lalu, pengikut Kristus sejati yang punya target. Targetmu apa? Menjadi seperti Yesus. Kalau kita melihat Yesus, dia hidup di dunia ini, sebetulnya dia bisa loh menggunakan kekuasaannya, kedahsyatan kuasanya, dia bisa hidup enak di dunia. Tetapi sebuah kenyataan yang kita lihat, hidup Yesus sederhana banget. Bahkan dia bilang, burung di udara punya sarang, ya toh? Dia untuk meletakkan kepala aja nggak ada. Betapa sederhananya dia hidup. Tapi anak-anak Tuhan zaman now ikut Yesus untuk apa? Cari kekayaan dunia. Mana bisa kamu matikan keinginan dunia di dalam dirimu kalau hari ini yang kamu pertahankan? Nggak bisa. Mari pada hari-hari ini saya ajak kita, saya dorong kita, mari kita punya sebuah target bahwa saya akan beralih dari dimensi jasmani kepada dimensi rohani. Saya akan memperhatikan spiritualitas saya lebih daripada yang jasmani. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Kalau saudara masih ingat hari Jumat yang lalu, saya katakan bahwa Tuhan Yesus punya hukum bagi pengikut-pengikutnya, yaitu hukum kasih. Dan dia katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya mau lihat poin yang pertama tadi, kasih Tuhan Allah. Kita harus mulai belajar untuk memprioritaskan kehidupan rohani kita. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan mau sama Tuhan, mau berkatnya doang. Yesus mengajarkan kepada kita, ajarannya sangat jelas. Kalau saudara dan saya mau ikut dia, harus apa? Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Sangkal diri, biarkan keinginan Tuhan yang aku lakukan. Pikul salib karena Yesus, dan ikut Yesus sungguh-sungguh. Kita selalu berkata, Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang berdaulat atas hidupku. Ketika kita menyanyi lagu ini, seringkali kita tidak sadar di dalam kita menyanyikannya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Melodinya enak, kata-katanya enak, tapi sebuah kenyataan. Sorry ya, aku ngomong gombal tok. Mari kita bertobat, beralih dari dimensi jasmani ke dimensi rohani. Itu butuh perjuangan. Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa. Bagaimana kita menggunakan kuasa itu? Gunakan. Dan engkau akan melihat kemenangan ada di pihakmu. Ini saatnya kita benar-benar menunjukkan siapa kita. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang bangkit. Mari kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Saya katakan tadi punya target.
untuk menjadi seperti Yesus. Artinya menghidupi hidup Yesus di dalam hidup ini. Hidup Yesus penuh dengan kasih dan belas kasihan. Ketika dia melihat orang lapar, hatinya tergerak langsung oleh belas kasihan. Dia memberi mereka makan. Ketika Yesus berjalan dan dia bertemu dengan seorang janda yang anaknya mati, janda yang menangis ini, Yesus dengan mudah mengulurkan tangannya untuk menolong sang janda dengan membangkitkan anaknya. Ketika ada orang buta berteriak-teriak kepada Yesus, Yesus anak Daud kasihanilah. Dengan mudah dia memberikan mata yang mencelikkan mata si buta. Ketika ada seorang lumpuh yang tidak bisa melompat ke dalam sebuah kolam, ketika kolam itu bergerak airnya, dia mendatangi si lumpuh dan dia menyembuhkan si lumpuh. Kasih yang dinyatakan. Mari jemaat Tuhan, kita lihat, kita tahu, kita dengar, kita alami bahwa Yesus itu bangkit. Yesus itu hidup. Kita mungkin secara pribadi telah mengalami kedahsyatan kuasanya. Ini saatnya kita juga harus menyatakan kuasa Kristus yang bangkit itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika saudara berhadapan dengan orang sakit, doakan. Alirkan kuasa Tuhan buat mereka. Ketika saudara berhadapan dengan orang-orang yang susah, jangan segan-segan ulurkan tanganmu untuk mendoakan mereka, supaya ada aliran kekuatan Allah mengalir dalam hidup mereka. Pada intinya, saya mau katakan, biarlah makna kebangkitan Kristus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Mantapkan iman dan percayamu kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, biarlah kuasa kebangkitannya, kuasa kemenangannya itu memberikan kemenangan kepada kita di dalam perjuangan kita untuk mematikan keinginan daging yang ada pada kita. Dan kita boleh menghidupi hidup Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Saya akan tutup dengan sebuah ayat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Berkata demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Biarlah setiap kita, IRCR, dimanapun engkau berada, hiduplah seperti Yesus hidup. Hiduplah untuk Yesus yang diaplikasikan dengan hidup untuk sesama, bukan hanya untuk diri sendiri. Biarlah engkau dan aku menjadi perpanjangan tangan Yesus. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Ku mau jadi tangan Yesus. Ku mau jadi tangan Yesus, diulurkan pada semua. Diulurkan pada semua. Ku mau jamah dengan jamahan Yesus. Ku mau jamah dengan jamahan Yesus, supaya lain selamat olehnya. Supaya lain selamat olehnya.
Mari saya ajak kita bangkit berdiri dan sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Sungguh Tuhan, aku mau menjadi perpanjangan tangan-Mu. Haleluya. Diulurkan pada semua, ku mau dengan jamahan Yesus, supaya lain selamat oleh Dia. Ku mau jamaah dengan jamahan Yesus. Ku mau dengan jamahan Yesus, supaya lain selamat oleh Dia. Supaya lain selamat oleh Dia. Supaya lain selamat oleh Dia. Mari kita bersama-sama bersyukur. Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu pada hari ini. Biarlah kisah tentang kebangkitan Kristus sungguh-sungguh kami imani di dalam hidup kami, bahwa Yesus yang kami percaya adalah Yesus yang bangkit. Yesus yang kami percaya adalah Yesus yang hidup. Yesus yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu di rumah-rumah mereka saat ini. Engkau tahu keadaan mereka masing-masing. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini sedang di dalam ketakutan. Biarlah Yesus menjamah mereka, mendatangi mereka, dan membuat mereka kuat, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolongnya. Jikalau mereka berada di dalam keadaan yang susah, biarlah penghiburan-Mu terjadi buat mereka. Jikalau mereka berada di dalam keadaan yang sakit, biarlah kuasa kebangkitan-Mu dinyatakan, sehingga kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang sanggup untuk memberkati jemaat-Mu. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, biarlah setiap kami jemaat IRCR, dimanapun kami berada, kami sungguh-sungguh menghidupi hidup Yesus. Dan kami mau hidup menjadi perpanjangan Yesus di dunia ini, perpanjangan tangan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di dalam kami, Roh Kudus-Mu ada di dalam kami. Maka biarlah kuasa kemenangan-Mu senantiasa terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Poin yang pertama, nanti kita akan berdoa untuk wabah COVID-19 supaya benar-benar selesai. KLW akan memimpin kita di dalam doa. Kemudian poin yang kedua, kita akan berdoa untuk perekonomian bangsa Indonesia, supaya biarlah pertolongan Tuhan sungguh-sungguh dinyatakan. Dan KLI akan memimpin kita di dalam doa. Poin yang ketiga, kita akan berdoa untuk pemerintahan bangsa kita, supaya betul-betul Tuhan memberikan hikmat untuk setiap pemerintah kita di dalam mengatasi situasi yang sulit saat ini. Dan Kak Heni akan memimpin kita di dalam doa. Dan terakhir kita akan bersama-sama berdoa untuk setiap jemaat IRC. Biarlah kekuatan daripada Tuhan dan hati yang ingin melekat kepada Tuhan ada di dalam setiap
sidang jemaat IRC. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri sebelum kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu syukur untuk Indonesia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjaga kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hadirat-Mu ada di bangsa ini. Kami bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak, satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik buat bangsa kami. Ya, Bapak, karena itu Tuhan, kami sungguh menaruh iman pengharapan kami kepadamu. Karena kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan Allah semesta, Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Bapak, saat ini kami membawa bangsa ini yang saat ini dilanda wabah COVID-19. Satu hal yang kami percaya, bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendak Tuhan. ya, Karena itu Tuhan, biarlah saat ini kami mengangkat tangan kami naikkan doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami memohon Tuhan, biarlah Engkau Allah yang menolong bangsa kami, sehingga wabah ini boleh berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, bahwa wabah ini tidak akan berjalan lebih lama, ya. tapi akan stop di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa kuasa-Mu yang dahsyat, kuasa-Mu yang luar biasa, kekuasaan-Mu Tuhan tetap ada di dalam bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami percaya dan kami akan melihat perubahan yang besar terjadi di bangsa ini. Bapak, ini pasti berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapak. Kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa untuk perekonomian bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami mohon ya Bapa, biarlah hikmat yang daripadamu ada pada setiap bangsa kami Tuhan. Biarlah setiap bangsa kami Tuhan, masyarakat Indonesia Tuhan,
dapat mengelola segala kebutuhan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Tuhan, Engkau juga melihat Bapa setiap usaha-usaha, UKM-UKM Tuhan, perusahaan, toko-toko Tuhan, mulai dari yang besar sampai yang kecil Tuhan. Tuhan, kami hanya memohon kepadamu Tuhan, tidak ada kebangkrutan terjadi di bangsa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, untuk setiap para pekerja-pekerja juga Tuhan, baik pekerja harian Tuhan, pekerja bulanan Tuhan. Tuhan, tidak ada satupun di antara masyarakat Indonesia yang akan dikenakan PHK Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan masyarakat Indonesia Tuhan. Semuanya ada di dalam genggaman Tuhan. Tuhan, kami serahkan segala perekonomian, kegiatan, kebutuhan masyarakat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mencukupkan ke bangsa kami Tuhan, mulai dari yang atas sampai yang bawah. Kami percaya Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa segala rencana, hanya rencana-Mu Tuhan, untuk bangsa kami, perekonomian bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, saat ini kami mau berdoa buat pemerintahan kami. Biarlah hikmat yang daripadamu ada pada setiap orang yang Kau percayakan untuk memimpin bangsa kami. Secara khusus kami mau berdoa buat Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, begitu besar beban yang harus Dia pikul. Maka biarlah Tuhan, ada hikmat yang daripadamu mengalir buat dia saat ini. Agar supaya dia mengerti keputusan-keputusan apa yang harus dia ambil untuk kebaikan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, beliau yang sudah Engkau pilih dan Kau angkat untuk memimpin bangsa kami, Engkau akan menyertai beliau Tuhan. Biarlah Tuhan ada damai sejahtera dan sukacita-Mu mengalir di dalam dirinya. Sehingga dia dalam menghadapi masalah sulit ini, dia benar-benar boleh tetap fokus untuk memikirkan kesejahteraan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada di dalam tangan-Mu. Indonesia ada di dalam hati-Mu. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan menolong kami, sehingga kami bisa melewati badai besar yang sedang terjadi di Indonesia ini. Kami percaya dengan berkat Tuhan, bangsa kami akan bisa tetap bertahan di dalam menghadapi COVID-19. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, segala bidang yang terkena dampak buruk dari COVID ini akan segera pulih dengan cepat di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus yang ada di bangsa kami, kuasa yang memulihkan, kuasa yang akan membawa Indonesia untuk keluar menang menghadapi setiap masalah yang ada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah kami itu adalah sesuatu yang benar, yang baik, yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, kami berdoa untuk segenap IRCR Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan berkati jemaat IRC. Tuhan, biarlah kekuatan daripada Engkau Tuhan ada pada setiap jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada damai sejahtera di dalam setiap kami yang ada di rumah-rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, rumah mereka dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Damai surgawi mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan ilahi. Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan semakin hari kami boleh bersemangat untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Kami boleh melekat kepada firman Tuhan. Kami boleh melekat di dalam doa kami di hadapan Tuhan.
Berikan Tuhan kemampuan untuk setiap kami. Arahkan setiap langkah kaki kami ya Roh Kudus, untuk kami melangkah di dalam rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap jemaat IRC dimanapun saat ini berada, yang di dalam kesibukan, yang di dalam ibadah pada saat ini. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Mari saat ini kita siapkan persembahan kita bawa di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu atas setiap kami. Kami membawa persembahan kami, sungguh biarlah Engkau yang menguduskannya, dan Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami memberi dengan bersukacita. Haleluya. Amin. Besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, serahku jauh, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Kegiatan kita di sepanjang minggu ini ada doa malam pada hari Selasa pukul 19.00. Kita bisa ikuti di YouTube IRC di channel yaitu GBI dan Taman Doa IRC. Kemudian untuk hari Minggu kita akan ketemu lagi di ibadah pagi 7.15 sama. Alamat YouTube-nya di GBI dan Taman Doa IRC. Itu saja pengumuman untuk hari ini. Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang 1 minggu yang lalu, saya mengundang saudara untuk berdiri pada saat ini
di tempat Bapak Ibu Saudara, kami akan berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di 1 minggu yang lalu. Mari kita berdoa. Kita memberkati setiap saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu yang lalu. Terima kasih buat umur yang Tuhan berikan buat mereka. Tuhan tambahkan 1 tahun lagi Tuhan. Biarlah Tuhan, seiring bertambah usia yang Tuhan berikan, hikmat Tuhan berikan, berkat Tuhan tambahkan, kekuatan daripada Tuhan ada pada setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan yang melimpah mengalir atas keluarga saudara yang berulang tahun. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami percaya pemeliharaan Tuhan ada pada setiap mereka. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati saudara untuk kita menerima berkat Tuhan. Mari kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Haleluya, haleluya. Sungguh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus ada padamu, ada pada keluargamu, ada pada ekonomi dan pekerjaanmu hari ini sampai selama-lamanya. Sungguh penyertaan Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudusnya ada padamu hari ini sampai selama-lamanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dapat saudara salurkan melalui transfer ke rekening BCA 385 310 1156 atas nama GBI Emmanuel Revival Center. Untuk persembahan khusus seperti perpuluhan, dana misi, dan lain-lain, mohon disertai dengan keterangan.
Tuhan Yesus memberkati.